Jangan pernah takut menghadapi masa depan, hadapi lalu perjuangkanlah masa depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hammam. Alhamdulillah senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya, masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis. Ibu dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita. Oke, di sini aku mulai aktivitasnya masak-memasak di dapur. Ini setelah sholat subuh seperti biasa, aku di sini masak dulu. Untuk menu kali ini ada tumisan kacang panjang dicampur dengan tempe. Dan menu berikutnya itu ada ayam gulai dan juga ada tempe goreng. Di sini untuk tumisan kacang panjangnya aku campur kecap sedikit sama saus tiram dan juga kecap asin. Tidak lupa aku masukkan seasoningnya garam, masako, dan sedikit micin. Untuk bumbunya aku seperti biasa pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai yang aku iris-iris ya, biar supaya lebih simpel aja. Kalau ada daun salam itu lebih enak lagi ya, dicampur ke dalam tumisan kacang panjangnya. Di sini menu selanjutnya ada ayam gulai. Untuk bumbu gulainya seperti biasa cabai, aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, lengkuas, dan juga kemiri. Setelah bumbunya ditumis sampai benar-benar tanak, baru aku masukkan untuk ayamnya. Jadi ayamnya ini aku masak dulu dengan si bumbu karena ayamnya nggak aku goreng ya. Kalau kalian masak gulai itu gimana? Pas airnya udah mendidih baru dimasukkan ayamnya, atau pas saat bumbunya dimasak dimasukkan langsung ayamnya? Boleh komen-komen ya. Kalau aku seperti ini teman-teman, biar supaya ayamnya itu lebih ngeresap bumbunya. Di sini udah aku masukkan sedikit air dan juga sedikit santan. Untuk santannya itu aku pakai yang saset ukuran 65 ml ya, merek Sasa. Di sini setelah masukkan santan diaduk-aduk biar supaya tidak pecah santannya ya. Baru aku masukkan garam, masako, dan sedikit micin. Kalau gulai aku jarang banget pakai gula ya. Karena menurut aku dari santan itu udah mengandung rasa manis. Tapi kalau sambal itu wajib banget aku pakai gula. Di sini 3 menu simple udah selesai. Alhamdulillah ya. Menu simple seperti ini nikmat banget. Masaknya satset juga dan tentunya hemat. Untuk budgetnya di sini kita hitung dulu ya. Ayam 15.000, untuk tempe itu 3.000, untuk kacang panjang 1.000. Oke, 19.000 udah dapet 3 menu simple yang enak dan nikmat. Dibudgetkan lah ya 20.000 aja. Jadi lebih bulat gitu. Nah, alhamdulillah udah selesai masak-masaknya. Di sini aku udah selesai mandi, udah rapi, udah bersih ya. Jadi aku tinggal bersih-bersih sedikit lagi di bagian rumah, seperti mau masukkan pakaian ini ke dalam lemari karena masih ada yang belum dimasukin. Di sini aku rencana mau bikin bolu pisang nih teman-teman. Karena aku di video kali ini juga mau unboxing paketan, jadi aku lebih rapi aja. Biar supaya nanti pas unboxing paketan itu hasilnya bagus gitu. Jadi sambil aku unboxing paketan, aku sambil mau bikin bolu pisang biar supaya sambil jalan aja gitu ya. Karena kebetulan di kulkas itu ada stok pisang yang udah menghitam karena pisangnya itu nggak dimakan-makan, alhasil jadi hitam. Auto aku langsung masukkan ke dalam lemari kulkas biar supaya pisangnya itu lebih awet. Tapi kalau udah hitam gitu itu nggak enak buat dimakan gitu doang. Jadi aku inisiatif buat bolu pisang.
Tapi sebelumnya di sini aku mau beres-beres dulu cucian piring, biar supaya dapur aku terlihat lebih rapi dan bersih tanpa adanya piring yang berantakan di luar. Kalau cucian piring udah kering itu aku langsung masukkan ke dalam lemari biar supaya tertutupin gitu ya. Karena lemari aku itu modelnya tertutup. Oke, untuk Cosmos aku pindahin dulu sebentar. Aku mau naikkan stand mixernya ke atas karena coknya itu nggak sampai. Jadi di sini aku mau kupasin dulu untuk pisangnya. Seperti ini ya penampakan pisangnya ya teman-teman. Ini tuh udah ada yang hitam-hitam gitu, tapi ini tuh masih bisa dimakan. Dan ini karena dia tuh agak lembek aja, kurang enak gitu ya. Kalau aku suka makan pisang itu yang nggak terlalu lembek gitu. Kalau misalnya udah lembek gini tuh enaknya digoreng atau dibikin kue atau diolah yang lain lah ya, biar supaya rasanya itu lebih enak karena dia lebih banyak mengandung manisnya kalau udah lembek seperti ini. Ini dia penampakan pisang yang lembeknya. Ini aku pakai cuman 4 buah aja sekitaran 200 gram. Oke, setelah itu dilumat-lumatkan untuk pisangnya. Ini aku melumatkannya pakai garpu, boleh juga pakai blender atau chopper biar supaya lebih halus. Cuman aku lebih suka teksturnya kayak ada rasa-rasa pisangnya gitu. Jadi untuk hasilnya nanti juga ada serat-serat pisangnya itu ya, karena dia tidak pecah pas saat di blender. Kalau di blender itu serat pisangnya bakalan hancur. Makanya aku pakai sendok garpu, nanti untuk menghaluskannya lagi aku campur minyak makannya di dalam pisang ini dan aku aduk-aduk merata. Biar supaya lebih tercampur aja ya, merata di dalam pisang dan nanti pas saat mixer itu lebih gampang gitu tercampurnya. Oke, di sini aku pakai 4 butir telur, untuk gulanya itu aku pakai 175 gram. Untuk susunya itu pakai susu kental manis yang creamy itu 1 saset. Atau kalau misalnya nggak suka manis boleh di skip. Di sini aku pakai vanili secukupnya sama SP ya. Udah deh itu aja bahannya dan untuk margarinnya itu 100 gram atau minyak makan ya. Nah, di sini udah aku campur telur, gula, sama SP dan vanili, lalu aku mixer dulu. Untuk stand mixer ini itu dari Vienta, ini tuh dari arisan juga ya. Ini udah lama banget, udah berapa tahun ya aku pakai. Alhamdulillah ini menurut aku bagus, kualitasnya kuat dan kokoh. Kalau teman-teman ada yang mau samaan ikut arisan bareng aku, boleh japri ya. Di sini udah ke 5 menit aku mixer, aku masukkan si pisangnya tadi, baru di mixer lagi, dan ini aku masukkan si tepungnya. Untuk stand mixer ini kan nggak perlu dimatikan ya, bisa langsung jalan terus, biar supaya adonan itu tidak turun. Jadi aku tadi nggak ada matikan untuk mesinnya, aku aduk terus biar supaya adonannya tidak menurun. Dan di sini untuk susu kental manisnya aku campurkan, baru aku masukkan ke dalam loyang. Tidak lupa juga untuk atasnya itu aku kasih topping pisang biar supaya kuenya jadi lebih cantik. Nah, ini aku masukkan ke dalam oven ya. Untuk apinya itu aku pakai api atas bawah. Untuk suhunya itu aku pakai 150 derajat Celcius. Selama pertama aku pakai 30 menit dulu waktunya dan setelah itu aku tambah lagi 10 menitan. Oke, di sini aku sambil nunggu si bolu pisangnya masak, aku mau bersih-bersih dulu di bagian ruang TV ini. Ini karena kelihatan berantakan banget gitu ya, jadi aku mau beres-beres sedikit. Mau aku sapu-sapuin juga untuk lantainya. Dan di sini anak-anak lagi pada ngumpul. Oh iya, video ini aku ambil di hari Sabtu ya, jadi Bang Hamam setelah pulang sekolah itu terkejut lihat mamanya itu lagi sibuk-sibuk bikin kue.
Karena sekarang ini memang udah nggak sempet banget, udah jarang banget aku bikin-bikin kue. Paling ada itu kayak sebulan sekali gitu. Kalau dulu tuh pas belum punya bayi, itu tuh ya bisa sempat setiap hari atau 2 hari sekali. Karena ya menurut aku kalau udah ada bahannya gampang tinggal buat ya. Kalau sekarang karena ngurus bayi jarang-jarang, jadi karena memang ada stok pisang daripada mubazir, jadi aku bikin aja cemilan bolu pisang. Karena bikinnya gampang dan bahannya ada. Di sini aku lanjut mau bersihkan tempat tidur. Ini aku gebar-gebar pakai sapu lidi biar supaya pasirnya jatuh. Dan di sini aku mau lanjut sapu-sapuin untuk si lantainya. There's not much to do when all I can is Oke, di thinking sini about aku you. udah selesai beresin kamar. Di sini aku mau sapu-sapuin lantai yang ada di ruang tamu ini ya. Sambil aku mau sharing ke kalian cara aku menikmati hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang pertama, selalu tersenyum dan perbanyak tawa ya, tawa canda bersama anak-anak di rumah. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, konsumsi makanan yang sehat. Yang kelima, berikan pujian kepada orang lain. Yang keenam, jangan larut dalam kesendirian. Yang ketujuh, tidak bergantung kepada orang lain ataupun media sosial lainnya. Yang kedelapan, menciptakan ritual self-care yang sesuai dengan diri. Misalnya nih ya, ketika sedang merasa galau atau gelisah sehingga butuh menaikkan mood, kita bisa mencoba untuk melakukan sesuatu yang disukain seperti membeli makanan, atau memasak, atau nge-baking, atau hobi lainnya, membersihkan rumah atau jalan-jalan. Karena bisa juga menaikkan mood dengan menonton film seri dan lain-lain. Yang kesembilan, mengalokasikan waktu dan rezeki untuk orang lain ya. Yang kesepuluh, mensyukurin hal-hal yang sederhana. Yang kesebelas, merawat diri dan memprioritaskan kesehatan. Yang kedua belas, tidak bersaing dengan siapapun. Kuncinya tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ke-13, menghadapi masalah tanpa memusingkannya. Yang ke-14, menyelaraskan hati dan logika. Yang ke-15, katakan tidak untuk hal yang tidak ingin dilakukan. Oke, itu dia sedikit sharing dari aku tentang menikmati hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, di sini aku udah buka paketnya. Di sini paketnya dikirim dari Indah Logistik dan itu bayar cuman 45.000 ya. Ini paketnya kalau nggak salah dari luar daerah, dari luar Pulau Jawa ya maksudnya. Dan ini tuh smart cooker dari Vienta. Alhamdulillah nambah lagi ya barang-barang dapur aku. Jadi makin semangat nih buat masak-masaknya. Dan tentunya produk yang bertambah itu produk Vienta dari PT Blue Gas Indonesia, Grup PT Tiga Raksa Satria Tbk, perusahaan terdepan yang bergerak di bidang sales distribution. Tentunya produk ini berkualitas. Alhamdulillah ya, aku happy banget. Kali ini dapat paketan dari Vienta. Ini tuh smart cooker low carbo ya teman-teman. Untuk kategori produknya, modelnya nomor SCL VE50C. Untuk tegangan frekuensinya 220 volt sampai 50 Hz. Untuk dayanya 598 watt ya. Untuk kapasitasnya 5 liter. Untuk beratnya 3,8 kilo. Ukuran kemasannya 4
435 dikali 330 dikali 290 mm. Untuk inner potnya itu aluminium keramik coating ya, jadi bisa untuk berbagai masakan. Untuk displaynya itu digital, jadi untuk tombolnya itu modelnya digital ya. Untuk tombol kontrolnya itu touch button. Dan untuk aksesoris lainnya itu ada streamer, ada sendok nasi, ada gelas takar. Dan ini sudah tersertifikasi oleh SNI IEC 6033521520111. Ini dia smart cooker low carbo dari Vienta, menghadirkan nasi rendah karbohidrat dan hidangan lezat untuk semua keluarga dengan praktis. Dilengkapi 12 menu masak pilihan dan teknologi Smart 3D, menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, dari samping dan bawah, yang memanaskan nasi dan hidangan lezat lainnya secara merata dan menyeluruh. Inner pot berlapis keramik, tahan lama dan tidak mudah lengket dibandingkan lapisan anti lengket pada rice cooker konvensional, menghasilkan nasi rendah karbohidrat dan hidangan yang lezat setiap saat. Ini 12 jadi satu fungsi, itu bisa memasak, yang kedua instant cook, yang ketiga bubur, yang keempat tumis, yang kelima sop, yang keenam panggang, yang ketujuh bisa ngerebus atau mengkukus, yang kedelapan bisa keras, yang kesembilan stew, yang ke-10 reheat, yang ke-11 keep warm, yang ke-12 preset. Itu dia fungsi dan spesifikasi dari smart cooker low carbo dari Vienta ini. Bagi teman-teman, kalau ada yang mau samaan kayak aku ikut arisan produk Vienta, boleh japri ya. Mana tahu kalian juga berminat. Dan ini dia bolunya udah masak dong. Alhamdulillah, di sini mau aku keluarin. Jadi sambil aku buka paketan, sambil aku nunggu si bolu ini, alhamdulillah udah mateng. Oke, ini dia bolu pisangnya yang mantul banget, enak tentunya ya. Sampai sini dulu video aku, sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya ya teman-teman. Jangan pernah bosan buat nonton video-videonya aku ya. Assalamualaikum.